Halo bosku, kembali lagi di channel The Bob Parley, dimana di video kali ini saya akan memberikan sedikit review hasil pertandingan kemarin malam, dan saya akan memberikan juga sedikit prediksi untuk laga nanti malam. Oke, tapi sebelum saya memberikan sedikit prediksi dan memberikan sedikit review hasil pertandingan kemarin malam, dan saya mohon teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel The Bob Parley ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel The Bob Parley agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi selanjutnya. Oke, dimana hasil review kemarin malam yang sangat profit menurut saya, ya, dimana Liga Premier Inggris di sini Watford berhadapan dengan Norwich, dimana saya mengambil Norwich dan dia benar, di sini dia menang dengan skor 3-0. Oke, di sini kita win. Espanyol berhadapan dengan Betis, dimana di sini Betis bertandang ke Espanyol, dia bisa mengalahkan Espanyol dengan skor 1-4. Di sini kembali kita win. Oke. Verona berhadapan Bolonya, dimana di sini kita kalah walaupun loss di handicap tapi masuk di over under bosku. Oke, sini kita win di over under. Dan Frankfurt sangat mengejutkan, bisa dikalahkan oleh tim papan bawah yaitu Armenia. Di sini dia kalah dengan skor 2-0-2 untuk kemenangan Armenia, dan di under kita masuk walaupun di handicap kita loss. Oke, di sini kita win di over under. Dan di Ligue 1 Prancis, dimana di sini Lyon berhadapan dengan tim tamu, yang dimana saya mengambil under, kita masuk, dan handicap kita mengambil handicap 1, dan di sini kita draw. Oke, dan under kita masuk, di sini kembali win. Oke. Dan di Bill Mix Parley saya akan mereview kemarin, dimana di sini hanya satu di Lyon saja yang kita draw, di sini kita win. Oke, yang di Bill kedua kita hanya salah satu. Oke, salah di Frankfurt. Dan di build kedua kita LH hanya di Bolonya. Oke, karena dia menang tipis dengan skor 2-1. Di sini saya mengambil Bolonya dengan menahan 3/4. Di sini kita LH, tapi masih bisa diperhitungkan bosku, dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman bosku semua yang sudah mengikuti hasil prediksi saya. Dan jangan kemana-mana karena saya akan memberikan sedikit prediksi untuk laga nanti malam. Tetap di channel The Bob Parley. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini, yang dimana di tanggal 22-23 Januari saya langsung saja akan memberikan prediksi tanpa basa-basi. Di sini ada Brentford berhadapan dengan Wolves. Oke, dari statistik dari peringkat kita lihat, yang dimana Wolves tentu lebih diunggulkan, dia saat ini berada di peringkat 8, dan Brentford yaitu tim tuan rumah berada di peringkat ke-14. Oke, dari statistik kita lihat Brentford dalam bermain di kandang dia 3 kali mengalami kekalahan. Oke, 3 kali kekalahan dan hanya 2 kali mendapatkan kemenangan. Kurang bagus menurut saya bermain di tandang. Dan Wolves dalam 5 laga terakhirnya di tandang dia 2 kali mendapatkan kemenangan, 2 kali mendapatkan hasil kekalahan, dan hanya 1 kali seri. Oke, dan jika kita perhatikan Wolves dalam 5 laga terakhirnya, yang dimana di sini cukup bagus, 4 kali mendapatkan kemenangan bosku, dan hanya 1 kali hasil seri, membuat saya cukup yakin mengambil Wolves. Karena jika kita perhatikan tim yang dia lawan, yaitu seperti Manchester United, Chelsea, dia bisa mengimbangi dan bisa memenangi. Karena itu saya cukup yakin mengambil Wolves di sini. Dan apalagi jika kita perhatikan dari segi head to head pertemuan kedua tim antara Wolves berhadapan dengan Brentford hanya 1 kali bisa memenangkan laga, dan Wolves ini bisa memenangkan 3 kali. Oke, dan 1 kali lagi berakhir dengan seri. Dan di sini saya cukup yakin mengambil Wolves dengan menahan 1/4. Atau jika teman-teman masuk ragu, bisa bermain di over 1/3/4. Oke, ini kesimpulan saya untuk laga nanti malam. Jika teman-teman ragu, silahkan dikoreksi kembali. Saya lanjutkan ke Manchester United berhadapan dengan West Ham. Oke, MU yang jika kita lihat dari segi beberapa pemainnya yang seperti Cavani, Lindelof, Pogba, dan Luxio masih diragukan tampil untuk laga nanti malam. Dan jika kita perhatikan MU dalam 5 laga terakhirnya, dimana di sini hanya 1 kali mengalami kekalahan, 1 kali hasil seri, dan 3 kali mendapatkan kemenangan. Oke, West Ham yang dimana jika kita lihat dalam 5 laga terakhirnya cukup bagus, hanya 1 kali kekalahan dan 4 kali mendapatkan kemenangan. Dan jika kita lihat rekor tandang West Ham, yang dimana di sini 2 kali mendapatkan hasil kekalahan dan 2 kali mendapatkan kemenangan, dan hanya 1 kali hasil seri. Oke, dan jika kita lihat dari peringkat, tentu MU di sini masih berada tertahan di peringkat ke-7, dan West Ham berada di peringkat ke-4 untuk saat ini. Oke, dan jika kita lihat dari segi head to head, di mana dari segi head to head pertemuan kedua tim ini yang dimana lebih dominan dengan 3 kali hasil seri. Oke, dan satu kali dimenangkan oleh West Ham,
dan satu kali lagi dimenangkan oleh Manchester United. Oke. Dan di sini saya cukup yakin untuk laga nanti malam, jika kita lihat statistik MU di kandang pun juga sama, hanya satu kali menelan kekalahan, satu kali hasil seri, dan 3 kali mendapatkan kemenangan. Di sini saya cukup yakin mengambil MU dengan mengambil handicap 1/4, atau jika teman-teman bosku ragu bisa bermain di under 3/4, karena kita tahu MU yang performanya dan kurang mantap menurut saya bosku, tapi saya cukup yakin untuk laga nanti malam sepertinya MU bisa memenangkan laga. Oke. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Oke. Saya lanjutkan ke laga selanjutnya, di mana di sini ada Sevilla berhadapan dengan Celta Vigo. Oke. Sevilla yang di beberapa pemainnya masih diragukan tampil karena ada yang cedera dan membela timnas. Oke. Dari segi head to head, Sevilla ini cukup bagus bosku, yang dimana jika kita lihat statistik kandangnya, kandang Sevilla yang dimana di sini 4 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali hasil seri, dan Celta Vigo dalam rekor tandangnya yang masih dalam performa setengah-setengah menurut saya, 2 kali mengalami kekalahan dan 2 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali hasil seri. Dan Celta Vigo dalam 5 laga terakhirnya di sini 2 kali menelan kekalahan, oke, 3 kali mendapatkan kemenangan. Saat ini Celta Vigo berada di peringkat bawah, yaitu berada di papan tengah dengan posisi ke-12, dan Sevilla berada di posisi kedua, tetap menguntit Real Madrid yang masih berada di kokoh di peringkat pertama. Oke. Dan jika kita lihat dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana di sini Sevilla lebih mendominasi dengan 3 kali mendapatkan kemenangan dan Celta Vigo hanya 1 kali. Oke. Dan 1 kali lagi berakhir dengan seri. Dan untuk laga nanti malam saya cukup yakin mengambil Sevilla dengan mengambil handicap 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bermain di over 1/3/4. Oke. Karena saya lihat dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana di sini minim golnya itu hanya 1 gol, oke, untuk kemenangan Sevilla, dan sisanya di atas 1 gol. Karena itu saya cukup yakin untuk mengambil over 1/3/4. Oke. Saya lanjutkan ke laga Atletico Madrid berhadapan dengan Valencia, yang dimana jika kita lihat dari statistik Valencia dan Atletico Madrid di sini, statistik 5 laga terakhir kedua tim ini sangatlah berimbang. Oke. Sama-sama mengalami kekalahan 2 kali di 5 laga terakhir kedua tim ini. Dan Valencia yang jika kita lihat rekor tandangnya cukup bagus menurut saya bosku, hanya 1 kali menelan kekalahan dan 4 kali mendapatkan kemenangan. Berbeda terbalik dengan ATM yang dimana di kandang menurut saya, di kandang Atletico Madrid kalah 3 kali dan 2 kali mendapatkan hasil kemenangan. Oke. Sangat kurang bagus. Saat ini dia bisa berada di peringkat ke-4, dan Valencia masih di papan bawah, yaitu berada di peringkat ke-9. Oke. Dan jika kita lihat dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana dari head to head kedua tim ini memang tentu Atletico Madrid lebih diunggulkan dengan 2 kali kemenangan, dan di sini 3 kali lebih dengan seri. Dan di sini saya langsung saja menyimpulkan untuk laga nanti malam. Saya cukup yakin mengambil Valencia dengan menahan 1,5. Oke. Atau jika teman-teman bosku ragu bisa bermain di over 2. Karena saya cukup yakin untuk laga nanti malam sepertinya Atletico Madrid sepertinya akan susah menghadapi Valencia, apalagi jika kita lihat mental Valencia bertandang sangatlah bagus dengan 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali mengalami kekalahan. Oke. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Saya lanjutkan ke laga terakhir, di mana di sini ada Lazio berhadapan dengan Atalanta. Oke. Lazio saat ini yang jika kita lihat dari segi peringkat, Lazio masih berada di papan tengah, yaitu berada di papan klasemen saat ini berada di posisi ke-8, dan Atalanta yang dimana di sini dia berada di peringkat ke-4. Oke. Dan jika kita lihat kedua tim ini dalam segi head to head performa Lazio dalam 5 laga terakhirnya, dimana di sini 3 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Atalanta dalam 5 laga terakhirnya sama 2 kali mendapatkan hasil seri, 2 kali mendapatkan kemenangan, dan hanya 1 kali hasil kekalahan. Oke. Jika kita lihat Atalanta dalam 5 laga terakhir tandangnya cukup bagus dengan 4 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali hasil seri. Dan jika kita perhatikan dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana Atalanta tentunya lebih diunggulkan dengan 3 kali kemenangan dan 1 kali lagi berakhir dengan seri, dan 1 kali lagi dimenangkan oleh Lazio. Oke.
Dan saya cukup yakin untuk laga nanti malam di sini saya mengambil Atalanta. Saya mengambil Atalanta dengan menahan setengah. Atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2,5, oke. Karena jika kita lihat dan kita perhatikan di mana dari setiap pertemuan kedua tim ini tidak pernah membuat gol lebih kurang daripada 2 gol. Pasti di atas selalu 3 gol, oke. Dan jika kita perhatikan, oke. Dan sekian prediksi single bet saya. Dan saya akan memberikan Bill Mix Parlay, yang dimana di Bill Mix Parlay pertama saya ada MU, saya mengambil handicap 1/4, Wolves saya mengambil over 1,3/4, Atalanta saya menahan setengah, dan Sevilla saya mengambil handicap 1/4. Di Bill kedua ada Valencia menahan 1,5, Atalanta saya mengambil over 2,5, dan MU saya mengambil under 3/4, dan Sevilla saya mengambil over 1,3/4. Dan di Bill terakhir, di Bill ketiga ada Valencia saya menahan 1,5, Atalanta saya menahan setengah, dan Sevilla saya mengambil handicap 1/4, oke. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya ini, silahkan dikoreksi kembali. Ingat, jadikanlah prediksi saya sebagai referensi untuk teman-teman dan bosku semua. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa bosku.